Sí. La guitarra. Hijo, los amigos. Film diawali memperkenalkan kita dengan Mario, seorang bos mafia yang paling berpengaruh di Spanyol. Kemudian, kita diperkenalkan dengan John dan Leo. Mereka berdua adalah putra mahkota dari si bos mafia, yaitu Mario. Mario menugaskan kedua anaknya ini untuk bertransaksi dengan bos mafia sekutu dari Kolombia. Setibanya di markas, John menugaskan Leo untuk berjaga di luar saja. Kita diberitahu kalau John dan Leo memiliki kepribadian yang sangat berbeda. John dikenal sangat ambisius, brutal dan tak kenal kata ampun. Sedangkan Leo sendiri, ia memang brutal, namun masih memiliki hati nurani. Di tengah transaksi, John malah dibuat tersinggung oleh perkataan si bos mafia Kolombia ini. Hingga tanpa banyak bacot, John pun langsung menghabisinya. Mendengar suara tembakan, Leo yang berada di luar langsung bergegas masuk ke dalam. Rafa! Satu persatu geng mafia Kolombia berhasil John dan Leo bantai. Tak puas sampai di situ, John lanjut membrutal, membantai semua pekerja di sana yang sama sekali tidak bersalah. Melihat itu, Leo sempat menegur John karena tindakannya ini tidak sesuai dengan perintah ayah mereka, yaitu Mario. John berdalih, ia terpaksa bertindak seperti ini karena ia mencium aroma pengkhianatan dari mulut si bos mafia Kolombia tersebut. John meminta Leo agar tidak perlu khawatir karena John sendiri yang akan menjelaskan situasi yang terjadi kepada ayah mereka. John langsung menyuruh Leo pulang untuk beristirahat dan menemui anak sematawayangnya. Sekembalinya ke rumah, Leo langsung memberikan bayaran kepada si babysitter yang telah menjaga putranya. Namun tanpa disangka, si babysitter yang ini ternyata bersekongkol dengan seseorang untuk mencelakai Leo dan putranya. Tak lama kemudian, si bos mafia yaitu Mario tiba di markas transaksi. Betapa murkanya Mario dengan tindakan ceroboh anaknya yaitu John yang malah membantai geng mafia Kolombia yang merupakan sekutu mereka. Lalu tiba-tiba, tangan kanan John langsung membantai seluruh pengawal Mario. Sementara John sendiri langsung menodongi Mario alias ayahnya sendiri. Namun tangan kanan Mario yang diketahui bernama Julia berhasil melarikan diri dari sana. Ternyata John memang sudah merencanakan ini semua, yaitu menghabisi Mario ayahnya dan juga adiknya yaitu Leo. Rupanya John sangat berambisi, ingin menjadi bos mafia tertinggi, yaitu dengan memakai cara kotor dengan membantai ayahnya sendiri. John melakukan ini karena ia sangat yakin si ayah akan mewarisi kekuasaannya kepada si anak kedua, yaitu Leo. Karena Mario menganggap John tidak pantas menjadi seorang bos mafia, karena John terlalu brutal dan tidak memiliki perhitungan. Apalagi setelah John kembali dari Jepang dan menuntut ilmu bela diri kepada geng Yakuza. Sehingga tanpa ampun lagi, John menghabisi ayahnya sendiri. Maria por ninguna parte. Berpindah ke Leo, yang menyadari ada beberapa orang sedang menyusup ke dalam rumahnya. Leo lantas menyuruh putranya bersembunyi di bawah meja. Sedangkan Leo sendiri akan berusaha melawan mereka semua.
Ternyata mereka ini adalah para anak buah John yang diutus untuk menghabisi Leo, berikut dengan anaknya. Hanya dengan seorang diri, sebagian dari mereka berhasil Leo bantai. Namun sialnya, salah seorang tangan kanan John, yang diketahui bernama Lucas, berhasil melumpuhkan Leo dengan menembaknya dari arah belakang. Pada saat yang bersamaan, mereka juga berhasil menemukan anak Leo. Dalam posisi terpojok, Leo memohon kepada Lucas agar tidak menghabisi putranya. Namun permohonan dari Leo sama sekali tidak dihiraukan. Alhasil, Leo harus menyaksikan sendiri putranya dihabisi dengan sangat kejam. Setelah itu, Lucas langsung keluar, meninggalkan Leo yang tengah sekarat. Tak lama kemudian, Lucas meledakkan rumah Leo. Setelah itu, Lucas menghubungi John, melapor perihal Leo dan anaknya, yang sudah berhasil ia bantai. Lalu adegan film berpindah pada 2 tahun kemudian. Lalu kita diperkenalkan dengan Jack, seorang siswa SMA, yang nyambi sebagai bandar barang haram. Jack nekat mengambil pekerjaan ini, untuk memenuhi kebutuhan ibu, dan juga adiknya yang masih kecil. Sejak ayahnya pergi entah kemana, Jack pun mengambil alih tugas, sebagai tulang punggung keluarga. Paracaídas, ¿te acuerdas? Hola. Si ibu tentu tidak mengetahui pekerjaan anaknya yang seorang bandar. Karena selama ini, Jack mengaku kalau dirinya bekerja sebagai montir bengkel. Setelah itu, Jack menemui adiknya yang hari ini berulang tahun untuk memberinya hadiah. Jack sangat menyayangi keluarganya ini dan berambisi menjadi orang kaya untuk membahagiakan ibu dan adiknya. Tak lama kemudian, Jack dipaksa oleh bosnya mengedarkan paket barang haram di kawasan sebuah klub malam. Jack sempat menolak karena di area klub malam tersebut bukanlah wilayahnya. Namun karena terus didesak, akhirnya dengan terpaksa Jack pun menurutinya. Dan benar saja, setibanya di kawasan klub malam tersebut, Jack pun dipantau oleh para pengawal di sana. Dan tak lama kemudian, mereka menghajar Jack serta merampas uang dan paket barang haramnya. Pada saat yang sama, seorang pria berhoodie kebetulan melintas di sana. Dan tanpa disangka, ternyata ia adalah Leo, yang memutuskan untuk menolong Jack. Setelah menghajar mereka hingga tumbang, Leo langsung pulang ke rumahnya yang merupakan sebuah gudang. Jack langsung mengikuti Leo untuk mengucapkan terima kasih. Namun setibanya di depan gudang Leo, ia malah diizinkan masuk. Tapi setelah melihat Jack terluka, Leo membawanya masuk untuk diobati. Di dalam gudang tersebut, Jack melihat banyak sekali peralatan untuk melatih bela diri, termasuk sebuah gitar usang milik almarhum anak Leo. Ternyata 2 tahun lalu, sebelum rumahnya diledakkan oleh Lucas, Leo sempat melarikan diri dan bersembunyi di gudang ini. Sejak saat itu, Leo mulai mendalami seni bela diri. Karena Leo sudah bertekad menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam kepada saudaranya yaitu John, yang sekarang menjadi bos mafia paling ditakuti di Spanyol. Un trabajo en su empresa. El polvo es una pena que no la toques. Berpindah kedua orang tangan kanan John, yaitu Lucas dan Sandy. Mereka berdua mendatangi sebuah bar dan langsung membrutal di sana. Kedatangan mereka berdua adalah untuk mencari bos mafia Cina yang diketahui bernama Papasan. Namun tak ada satupun orang di sana yang mau memberitahu di mana keberadaan Papasan. Lucas lantas mengancam akan menghabisi seluruh orang yang ada di sana apabila mereka tetap bungkam terkait keberadaan Papasan. Karena tak ingin ada korban lagi, Papasan terpaksa memunculkan diri. Ternyata Papasan adalah sekutu ayah John, yaitu Mario. Melalui video call, John mendesak Papasan untuk kembali menjadi sekutunya, termasuk mendukung John menjadi pemimpin tertinggi bagi seluruh bos mafia Spanyol. Namun Papasan menolak memberi dukungannya terhadap John, karena ia menganggap John sama sekali tidak layak menyandang posisi pemimpin tertinggi. Tak terima dengan penolakan tersebut, John langsung menugaskan Lucas menghabisi Papasan saat itu juga.
Sementara itu, Jack dan Leo sekarang sudah semakin akrab. Bahkan, Leo mengizinkan Jack memainkan gitar milik almarhum anaknya. Jika anak Leo mah hidup, ia sudah seumuran dengan Jack. Itulah yang membuat Leo mau berteman dengan Jack. Dikarenakan Jack mengingatkan Leo akan anaknya yang sudah meninggal dunia. Bahkan, Leo melatih Jack bela diri. Hasta luego, Chesnari. Berpindah ke John, yang tengah bersembunyi di luar negeri, sejak menghabisi ayahnya sendiri, 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, para anak buah John masih bisa beroperasi di Spanyol, seperti menjalankan bisnis barang haram, dan sebagainya. John pun berencana akan kembali ke Barcelona untuk mengikuti acara pemilihan pemimpin tertinggi bos mafia nanti. Berpindah ke Jack, yang kembali disuruh oleh bosnya, yang diketahui bernama Tapo, untuk mengedarkan barang haram di sekitaran klub malam kemarin. Karena takut dipukul seperti kemarin, Jack terpaksa menolak perintah dari Tapo. Hingga pada malam harinya, Jack pun dikejar oleh Tapo dan anak buahnya. Jack berusaha melarikan diri, namun upayanya gagal. Ternyata Tapo tidak hanya kesal karena Jack telah menolak perintahnya, tapi Tapo juga kesal mengetahui kalau Jack menggelapkan sejumlah uang transaksi untuk membayar uang kontrakan. Alhasil, Tapo yang murka langsung menghajar Jack sampai babak belur. Di keesokan harinya, teman baik Jack mendatangi Leo di gudangnya. Ia menanyakan kepada Leo terkait keberadaan Jack sekarang yang tidak ada kabar dari kemarin. Mengetahui itu, tentu Leo merasa khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Jack. Tak lama kemudian, Jack mengirim pesan kepada Leo terkait keberadaannya sekarang. Ternyata dari kemarin malam, Jack bersembunyi di gereja. Jack memilih untuk tidak pulang ke rumah, karena takut ibunya akan khawatir melihat Jack yang terluka. Jack lantas memberitahu Leo, dirinya dihajar oleh bosnya, yaitu Tapo, karena Jack ketahuan menggelapkan uang hasil transaksi. Cosas no me pasarían para llamar a mi madre. ¿A quién llama? Saat itu juga, Leo menghubungi adik angkatnya, yaitu Julia, alias tangan kanan ayah Leo, yang berhasil lolos dari kebrutalan John 2 tahun yang lalu. Leo meminta bantuan Julia untuk mengobati luka Jack. Setidaknya sampai Leo berhasil membungkam Tapo dan gengnya agar tidak lagi mengganggu Jack. Awalnya Julia menolak karena kehadiran Jack bisa mengganggu misi balas dendam mereka, yaitu menghabisi John dan seluruh anak buahnya. Tapi karena Leo terus memaksa, akhirnya Julia luluh dan mau membantu Jack. Céntrate. Rupanya Julia dan Leo berencana akan menghabisi John saat ia kembali ke Barcelona untuk menghadiri upacara pemilihan pemimpin tertinggi bos mafia. Pada malam harinya, Tapo dan para anak buahnya mendatangi sebuah klub malam. Ternyata Tapo adalah bawahan John yang beroperasi di lapangan mengedarkan barang haram. Saat sedang berada di kamar mandi, Leo pun muncul dan langsung menghajar Tapo. Lalu para anak buah Tapo datang untuk membantunya. Salah seorang dari mereka ternyata kenal dengan Leo, yang seorang anak bos mafia brutal. Tak ingin mati sia-sia, ia memilih pergi dari sana. Sedangkan yang lainnya memilih menghadapi Leo. Sehingga pada akhirnya, mereka semua babak belur, dihajar oleh Leo. Hal ini Leo lakukan sebagai sebuah peringatan, agar Tapo dan gengnya berhenti untuk mengganggu Jack, yang sudah Leo anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah itu, Leo menemui Julia. Ternyata selama 2 tahun ini, mereka berusaha menemukan keberadaan John, namun tak membuahkan hasil. Mereka akhirnya mendapat informasi, kalau tidak lama lagi, John akan kembali untuk menghadiri upacara pemilihan pemimpin bos mafia tertinggi. Julia dan Leo akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk balas dendam kepada John.
orang yang telah menghabisi anak dan ayah Leo. Dan selama 2 tahun ini, Leo terus melatih Julia, seni bela diri. Alguien que ni siquiera conoces. María. Berpindah ke Tapo, yang dalam kondisi babak belur, melapor kepada Lukas, yaitu tangan kanan John. Akan tetapi, Lukas malah tertawa, melihat kondisi Tapo, yang ia kira, dihajar oleh seorang pemuda ingusan, yaitu Jack. Tapo mengatakan, bukan Jack yang telah menghajarnya, tetapi seorang pria, yang bernama Leo Maximo, yang merupakan teman baru Jack. Mendengar nama Leo, tentu Lukas menjadi kaget. Saat itu juga, ia langsung menghabisi Tapo. Karena apabila Tapo masih hidup, maka kemungkinan besar, ia akan membocorkan informasi perihal Leo yang masih hidup. Apabila John mengetahui kalau Leo masih hidup, John pasti akan menghabisi Lukas. Karena 2 tahun yang lalu, John telah menugaskan Lukas untuk menghabisi Leo dan anaknya. Eso, Máximo. Saat itu juga, Lukas mulai menelusuri alamat kediaman Jack, yaitu untuk menemukan Leo dan menghabisinya di tempat, sebelum John mengetahui saudaranya itu ternyata masih hidup. Berpindah ke Leo, yang mengantar Jack pulang ke rumahnya. Karena Leo khawatir, Tapo masih mengincar Jack. Dugaan Leo ternyata benar. Ia menyadari, ada seorang anggota mafia, yang memantau di depan rumah Jack. Saat itu juga, Leo langsung menghabisinya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Leo meminta Jack, agar selalu berwaspada. Setibanya di dalam rumah, Jack menyadari, seluruh keluarganya telah dihabisi oleh Lukas dan para anak buahnya, yang masih berada di sana. Mendengar teriakan dari Jack, Leo langsung masuk ke dalam, dan bertarung dengan geng Lukas. Alhasil, seluruh anak buah Lukas, berhasil Leo bantai. Namun sialnya, Lukas berhasil memojokkan Leo. Kemudian, Jack memungut pistol yang terjatuh, dan melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun sialnya, Lukas berhasil melarikan diri, dan hanya tertembak di bagian bahu saja. Jack sangat syok dan trauma, atas apa yang telah terjadi. Sekembalinya ke markas, Julia langsung mengobati luka Leo. Mengetahui kalau Leo telah gagal menghabisi Lukas, Julia menjadi sangat marah. Karena rencana yang telah mereka susun rapi, sekarang telah menjadi berantakan. Karena cepat atau lambat, John pasti akan mengetahui kalau Leo masih hidup. Itu artinya, misi John dan Julia pasti akan semakin sulit, dikarenakan John pasti akan selalu berwaspada. Sedangkan Jack sendiri, tak henti-hentinya menangis. Jack menyalahkan dirinya sendiri atas kematian seluruh keluarganya. Julia berusaha menenangkan Jack, berkata kalau dirinya dan Leo juga pernah mengalami nasib yang sama, seperti yang Jack hadapi saat ini. Tapi Leo dan Julia berhasil bangkit dari keterpurukan dan memilih untuk balas dendam. Por su hijo. Hay que nos rompe a nosotros cada día. Kemudian, kita diperlihatkan kilas balik, bagaimana Leo bisa hidup sampai sekarang. Ternyata sebelum ledakan terjadi, Julia datang tepat waktu, melarikan Leo ke rumah sakit. Karena rencana mereka sudah berantakan, Julia lantas mengajak Leo bersembunyi untuk sementara waktu, sambil mengatur strategi yang baru. Leo yang baru selesai bercukur, menegaskan kepada Julia, dirinya tidak akan pernah bersembunyi lagi. Leo justru semakin bersemangat untuk melancarkan misi balas dendamnya, setelah keluarga Jack dibantai. Jack yang sudah Leo anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Tak lama kemudian, dari monitor CCTV, Julia menyadari puluhan anak buah John yang bersenjata sedang mengarah ke markas tersebut untuk menghabisi Leo dan Julia. Tanpa gentar sedikit pun, Leo sudah siap menghadapi mereka semua, menggunakan senjata dari alat-alat bengkel. Walau hanya seorang diri saja, Leo mampu meratakan mereka semua, satu persatu. Setelah itu, Leo mengarah ke sebuah markas yang menjadi tempat pencucian uang, hasil transaksi barang haram milik John. Malam itu, uang berjumlah $30 juta siap untuk digelontorkan. Untuk menyuap seluruh bos mafia Spanyol, agar mendukung John
pada pemilihan pemimpin bos mafia tertinggi yang sebentar lagi akan digelar. Singkat cerita, Leo pun muncul dan langsung membrutal. Alhasil, seluruh anak buah John yang berjaga di markas tersebut berhasil Leo bantai. Setelah itu, Leo menghajar akuntan John. Kemudian, John membajak sebuah kontainer yang berisi uang milik John yang berjumlah 30 juta dolar. Tak lama kemudian, si akuntan menemui Dava, salah satu orang kepercayaan John. Rafa menjadi sangat syok melihat puluhan anak buah John dibantai oleh satu orang saja. Un tío. ¿Qué coño de mensaje te ha dado para él? Barcelona y Sekembalinya ke markas, Julia langsung mengobati luka Leo akibat pertarungan tadi. Untuk mengeluarkan peluru dari kaki Leo, Julia harus membiusnya terlebih dahulu. Namun Leo menolak dibius karena akan membuatnya tak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Karena di saat-saat seperti ini, mereka harus selalu terjaga dan berwaspada, mengantisipasi serangan dari kelompok John. Lalu secara tiba-tiba, Jack membius paksa Leo agar lukanya bisa segera diobati. Sementara itu, John sudah tiba di Barcelona dan disambut oleh Dava, salah satu orang kepercayaan ayahnya dulu. Kemudian, John langsung menemui akuntannya untuk menggali informasi terkait identitas orang yang telah mencuri uangnya. Akan tetapi, si akuntan yang masih linglung akibat dihajar oleh Leo, tak mampu memberikan jawaban yang bisa memuaskan rasa keingintahuan John. John yang brutal dan tidak sabaran, ia langsung menghabisi akuntannya ini. Kemudian, John menugaskan si tangan kanan, yaitu Sandy, untuk mencari tahu identitas orang yang telah mencuri uangnya. Berpindah ke Jack, yang mengetahui lokasi markas Lucas dari monitor CCTV Julia. Hingga secara diam-diam, Jack mengambil senjata Julia dan nekat menyambangi markas Lucas untuk balas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Tak lama berselang, Julia terbangun dan menyadari kalau pistolnya telah dicuri oleh Jack. Dari GPS di ponsel Jack, Julia berhasil melacak posisinya yang berada di markas Lucas. Saat itu juga, Julia mendatangi markas Lucas untuk menyelamatkan Jack. Setibanya di markas tersebut, Jack langsung menodongkan senjata ke arah dua orang anak buah Lucas. Tak lama kemudian, Lucas muncul dari arah belakang dan berhasil membuat posisi Jack terpojok. Alhasil, Jack lah pada akhirnya dihajar oleh Lucas sampai sekarat. Di saat Lucas bersiap akan menghabisi Jack, Julia pun muncul, lalu inilah yang ia perbuat. Saat itu juga, Julia bergegas membawa Jack yang sekarat menuju ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Julia berusaha menghubungi Leo. Namun Leo masih pingsan akibat efek cairan obat bius tadi. Saat membawa Jack ke rumah sakit, Julia tidak menyadari dirinya sedang dibuntuti oleh seorang anak buah John. Di keesokan harinya, Lucas akhirnya jujur kepada John bahwa sebenarnya Leo masih hidup. John pun memaafkan Lucas, namun untuk kali ini, Sandy yang akan John tugaskan untuk menghabisi Leo. Sedangkan Lucas, John tugaskan menghabisi Julia, yang sedang berada di rumah sakit, untuk menjaga Jack. Singkat cerita, Sandy tiba di markas Leo. Leo yang baru sadar, langsung bersiap menghadapi Sandy. Sandy lantas menantang Leo, berduel dengan tangan kosong, dan Leo pun langsung menyanggupinya. Leo yang terluka cukup parah, berhasil Sandy tumbangkan, sampai berkali-kali. Merasa sedang di atas angin, Sandy tanpa ragu membocorkan alamat lokasi keberadaan John sekarang. Hingga pada akhirnya, Leo memiliki celah untuk menghabisi Sandy hanya dengan satu kali serangan saja.
berpindah ke John, yang sebentar lagi akan mengikuti pemilihan pemimpin bos mafia tertinggi. Tak lama kemudian, John dihubungi oleh Leo, yang memintanya untuk bersiap siaga. Karena sebentar lagi, Leo akan datang, menghabisi John dengan cara brutal. Matas a mi gente. Sebelum menghabisi John, Leo lebih dulu menemui Julia di rumah sakit. Namun ternyata, Julia sudah tidak berada di sana. Akhirnya Leo sadar, Julia telah diculik oleh Lucas. Kemudian, Leo menemui Jack, yang masih terbaring di rumah sakit. Jack memohon kepada Leo, agar membalaskan dendamnya. Karena selama dendamnya belum terbalaskan, Jack tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Leo pun berjanji, ia akan membantai Lucas, orang yang telah menghabisi seluruh keluarga Jack. Que quería me la ha quitado y la has puesto delante en mi casa. Debería estar descansando. Me sentiría mejor. Setibanya di markas, Leo langsung membrutal, membantai para anak buah John. Sementara John sendiri, mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Leo. Karena John yakin, para anak buahnya tidak akan pernah mampu menghabisi saudaranya yaitu Leo. Dan benar saja, seluruh anak buah John tewas Leo bantai. Yang tersisa hanya Dava, yang malah tidak tega untuk menghabisi Leo. Karena dulu, Leo dan Dava berteman baik. Sampai pada akhirnya, Leo bertemu langsung dengan John. John langsung menjelaskan alasan kenapa dirinya mengutus Lucas malam itu untuk menghabisi Leo. Semua itu disebabkan oleh rasa iri, dikarenakan si ayah lebih menyayangi Leo ketimbang dirinya. Leo mengatakan, tujuannya ingin menghabisi John, bukan karena masalah itu, tapi karena anak sematawayangnya, yang sama sekali tidak bersalah, harus tewas akibat kebrutalan John. Menanggapi itu, John langsung menantang Leo bertarung, menggunakan pedang samurai. ¿Una más? Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, Leo berhasil melumpuhkan John. Akan tetapi, Leo batal menghabisi John, karena saat ini, Julia diancam oleh Lucas. Alhasil, John pun punya celah, menghajar Leo tanpa perlawanan. Di suatu kesempatan, Julia memberontak, dan berhasil menjatuhkan Lucas. Namun sialnya, Lucas berhasil melumpuhkannya kembali. Kemudian, John menugaskan Lucas untuk menghabisi Leo. Sedangkan John sendiri akan menghabisi Julia. Dengan sisa tenaga yang ada, Leo berhasil menghabisi Lucas. Setelah itu, Leo dan Julia kompak menghabisi John, orang yang telah menghabisi ayah mereka, termasuk menghabisi anak Leo dan seluruh keluarga Jack. Beberapa hari kemudian, terlihat Jack, kondisinya sudah membaik. Kemudian, Leo menghadiahkan Jack, yang kebetulan hari ini berulang tahun, gitar milik almarhum anaknya. Leo, Julia dan Jack memutuskan pindah ke luar negeri untuk memulai kehidupan yang baru, berbekalkan uang $30 juta yang Leo curi dari John. Kemudian, film pun selesai.